Baik ya, kita lanjut dengan tahapan-tahapan re-engineering ya. Jadi dalam proses bisnis re-engineering ini ada beberapa tahapan yang perlu kita lakukan. Yang pertama tentu adalah membuat tim ya. Tim ini dipilih adalah mereka yang memang terbaik dalam bidang tersebut, yang memahami proses bisnis perusahaan ya. Tentu di sini melibatkan juga para senior di perusahaan ya. Karena pemahaman proses bisnis perusahaan dan juga proses bisnis mana yang akan diperbaiki itu menjadi kunci ya. Ya mereka tim ini tahu gitu kan pada posisi mana misalnya proses bisnis tersebut tidak efisien gitu kan ya, atau istilahkan pain point tadi ya, di titik-titik lemah di proses bisnis yang ada di perusahaan itu diketahui. Nah oleh karena itu ditetapkan ya proses bisnis mana yang akan didesain ya. Nah proses bisnis ini proses bisnis yang high level ya. Yang high level itu artinya misalnya dari istilahnya seperti order to cash, itu kan proses bisnis penjualan ya, atau misalnya procure to pay ya. Procure to pay itu proses bisnis pengadaan gitu kan ya. Jadi seperti penjualan itu kan melibatkan semua fungsi yang terkait ya, bukan hanya sales saja, di situ juga ada procurement-nya, orang-orang pengadaannya, produksinya gitu kan, distribusinya. Begitu juga procure to pay ya, pengadaan ya, kan misalnya pengadaan juga terkait dengan dari, kalau misalnya nanti larinya ke produksi kan terkait juga dengan production planning ya, kebutuhan materialnya. Kalau itu adalah bagian dari trading ya, juga harus dilihat dari bagian penjualannya juga gitu, misalnya yang terkait. Nah jadi proses high level proses ini harus kita pilih mana yang memang dikira yang kita analisis paling efektif ya untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Kemudian kita lakukan analisis ya, diagnosis, kemudian memahami proses bisnis existing tersebut. Nah, baru kita lakukan perancangan proses bisnis yang baru. Nanti kita lihat ya, bagaimana misalnya dengan melakukan benchmarking ya. Benchmarking itu melihat misalnya proses bisnis sejenis di perusahaan yang sudah jadi market leader ya. Misalnya kita di bidang di bidang telekomunikasi misalnya. Kita ingin melihat satu fungsi, kita benchmarking misalnya di perusahaan telekomunikasi lain misalnya di luar negeri ya, yang sudah berhasil gitu kan dalam proses bisnis tersebut ya. Nah ini proses bisnis redesign ya, di antara tadi dengan tekniknya misalnya benchmarking. Kemudian prototyping ya, kita lakukan prototipe ya dari proses bisnis yang baru ya sebelum diimplementasikan ya. Baru yang terakhir full scale implementation. Ya, prototyping ini penting ya untuk memberikan gambaran ya, dan gambaran seperti apa sih proses bisnis yang baru ya, seperti apa sih biasanya proses bisnis yang baru juga sangat terkait dengan IT ya, dengan adanya daya dukung IT atau dalam hal ini dengan project ERP. Nah, sehingga sebelum menjalankan proses yang baru didukung ERP tersebut ini ada prototyping ya, diperkenalkan seperti apa sih model bisnisnya ya ketika disupport oleh ERP seperti itu. Baru sudah itu full scale implementation. Nah ini proses yang dipilih untuk diredesign itu adalah high level proses. Jadi bukan proses yang kecil ya. Misalnya kalau dilihat misalnya picking order gitu kan, atau misalnya inbound gitu kan, atau misalnya outbound gitu kan ya. Jadi tapi high level proses, jadi proses yang mengalir dari ujung sampai akhir ya, itu melibatkan semua fungsi ya, sehingga dampaknya besar ya, dampak perbaikannya besar. Kalau misalnya prosesnya misalnya di satu departemen atau di satu fungsi saja, itu hanya berpengaruh kepada departemen terkait ya. Sementara yang ingin kita harapkan dengan BPR ini adalah adanya perbaikan secara signifikan untuk perusahaan gitu kan ya. Kemudian kita bisa melakukan benchmarking ya untuk proses selection ya. Jadi kita lihat ya perusahaan atau industri sejenis ya pada bisnis proyek tersebut ya seperti apa ya, sehingga bisa kita tiru ya, bisa kita ya tentu dengan menambahkan keunikan yang kita miliki. Misalnya
terkait inventory ya. Ada perusahaan yang misalnya kita memiliki untuk meningkatkan inventory turnover kita gitu kan. Semakin tinggi kan semakin bagus sih, artinya perputaran barangnya semakin cepat. Nah, kita melihat di industri kita misalnya market leader-nya itu misalnya perusahaan A gitu kan. Perusahaan A itu misalnya inventory turnover-nya itu bisa sampai 16 kali setahun ya. Sementara kita baru misalnya 6 kali. Kita ingin menaikkan misalnya sampai 100 kali jadi 12 kali inventory turnover-nya per tahun gitu kan. Nah, kita lihat gitu kan, perusahaan A yang inventory turnover 16 kali itu kayak gimana sih mereka proses bisnisnya gitu kan, bisa streamline ya proses bisnisnya sehingga proses inventory turnover-nya sangat sangat bagus gitu kan. Seperti itu ya. Atau misalnya terkait waktu ya, pengiriman kan. Waktu pengirimannya sangat cepat gitu kan. Bagaimana mereka bisa mengatur? Ya, contoh misalnya seperti sekarang ya di perusahaan-perusahaan e-commerce ya, itu kan berlomba-lomba ya untuk meningkatkan service level ya, diantaranya juga dengan mempercepat waktu kirim ya. Nah, tentu kita ketika melihat perusahaan itu bisa melakukan pengiriman one day delivery gitu kan. Seperti apa sih prosesnya gitu kan. Nah, seperti ini yang mungkin perlu dilakukan ya sebelum kita merancang proses bisnis kita ya yang baru. Nah, pilih proses bisnis yang memang tadi paling impact-nya paling tinggi ya untuk meningkatkan kinerja perusahaan ya. Kemudian memahami ya proses bisnis tersebut ya. Nah, ini ya kunci-kunci dalam pemilihan proses untuk di redesign ya. Ini adalah pihak-pihak yang terlibat ya dalam engineering, multidisciplinary engineering ya, tentu ada leadernya ya. Kemudian ada beberapa proses owner ya di sini. Kalau ada beberapa proses yang akan di desain ya atau di engineering. Kemudian ada koordinator ya, kemudian ada change koordinator, di sini ada steering committee ya. Seperti itu. Nah, tim ini tadi dipilih ya diantaranya adalah orang yang terbaik ya. Karena disciplinary engineering ini akan menentukan ya apakah sebuah perusahaan ini bisa berkembang semakin baik ya, atau bisa bersaing ya, bisa melakukan inovasi atau sebaliknya ya. Kita lihat misalnya di contoh sekarang ya, bagaimana perusahaan-perusahaan itu melakukan rekayasa proses bisnisnya untuk beradaptasi dengan COVID ya, dengan pandemi COVID ini. Bahkan nanti dia diprediksikan dengan kenormalan baru juga ya. Hal-hal yang selama ini berlangsung seperti sekarang itu masih terus berlangsung ya, seperti e-commerce gitu kan, kemudian contactless ya, semakin sedikit kontak, kemudian orang-orang menghindari misalnya orang-orang semakin higienis dan lain-lain. Oleh karena itu banyak perusahaan sudah mulai ya menyesuaikan ke bisnisnya ya, bukan hanya untuk mengadaptasi sekarang tapi juga untuk mengantisipasi ya ke depan ya, dengan adanya perubahan-perubahan kebiasaan di konsumen ya. Nah, makanya orang-orang yang terlibat ini juga mereka yang terbaik ya, yang memahami proses bisnis dan dia yang bertanggung jawab untuk membawa perusahaan menjadi lebih baik. Nah, ini adalah prinsip-prinsip redesign ya. Pertama yang maksimalkan value add ya, aktivitas atau yang memiliki nilai tambah ya. Kemudian kita hilangkan yang non value added ya. Kita bisa menggunakan misalnya value stream mapping ya, VSM ya, untuk melihat ya aktivitas-aktivitas apa saja yang non value added ya. Kemudian dari situ kita bisa mengeliminasi atau bisa menggabungkan ya, atau bisa merancang ya aktivitas baru yang itu lebih bisa memberikan nilai tambah ya. Kemudian melihat misalnya ada pekerjaan-pekerjaan paralel ya, yang itu bisa dihilangkan, itu juga bisa dibantu misalnya dengan menggunakan teknologi. Kemudian mensimplifikasi proses ya, mensimplifikasi proses yang selama ini ruwet ya, itu bisa cepat gitu kan, dipercepat ya. Proses misalnya pengadaan ataupun misalnya proses penerimaan. Bagi misalnya yang ngambil kelas ERP logistik misalnya ya, belajar misalnya bagaimana membuat blanket purchase order gitu kan.
blanket purchase order itu misalnya untuk consumable material yang barang-barang yang consumable ya, yang konsumsi itu bisa kita gunakan ya. Sehingga misalnya dengan satu PO dalam jangka waktu tertentu ya, tidak perlu ada proses misalnya penerimaan barang dan jenisnya, tapi langsung invoice ya, karena sudah ada PO ya, tidak satu PO ya, satu PO kemudian ada jangka waktunya ya, bisa macam kontrak seperti itu. Kemudian penagihan langsung lewat invoice gitu kan, sesuai dengan limit yang ditentukan. Nah, ini mengurangi proses misalnya pembuatan PO baru atau misalnya adanya good receipt atau adanya purchase order atau PO gitu ya. Nah, ini semakin mengefisienkan ya proses ya. Hal sama seperti ini juga bisa dilakukan misalnya di produksi. Di produksi juga misalnya untuk proyek tertentu dengan bantuan ERP ya, bisa melakukan otomatisasi procurement misalnya. Jadi dari MRP ya, kemudian generate ya, dia akan otomatis melakukan purchase requisition ya, kemudian ketika sudah di approval dia langsung akan membuat PO ya. Nah, jadi bagaimana sistem ERP, sistem IT itu akan mensimplifikasi proses, men-streamlining ya, streamlining proses ya. Kemudian ada beberapa proses misalnya yang kemudian beberapa untuk satu proses yang sama tetapi versinya beda-beda gitu kan. Nah, ini juga harus diperbaiki ya. Karena misalnya proses tersebut untuk market yang berbeda ataupun situasi yang berbeda ya. Nah, kemudian enable worker to make decision ya. Jadi distribusi ya, gimana tidak tersentralisasi ya, tetapi terdistribusi ya. Artinya setiap proses decision making ya bukan hanya di pimpinan-pimpinan atau puncak ya, tapi ini akan mengurangi waktu ya, waktu komunikasi ya, dan juga mengurangi overhead ya, manajemen overhead ya, sehingga kecepatan untuk customer respon ya. Ya contoh misalnya untuk pembelian barang sampai nilai tertentu gitu kan ya. Karena kan misalnya kayak sales order itu kan ada kredit ya di beberapa perusahaan. Nah, untuk misalnya ACC-nya cukup misalnya sampai level supervisor ya. Kemudian untuk nilai sekian gitu kan baru sampai level manager gitu kan, untuk nilai sekian baru sampai level yang lebih tinggi misalnya. Jadi nilai-nilai misalnya pembelian ataupun misalnya penjualan yang itu bisa didistribusikan ya dengan nilai-nilai tertentu ke level yang lebih bawah, sehingga proses pengambilan keputusan bisa lebih cepat ya. Reduce audit, check, dan control ya. Kemudian provide single point of contact for the process ya. Jadi tidak banyak ini ya, tidak banyak hanya satu titik saja ya, satu titik saja misalnya untuk proses-proses tersebut ya. Misalnya kalau proses disilakan di sini ada sebagai proses owner ya, proses owner. Misalnya kalau membuat master data itu siapa sih yang buat? Misalnya master data customer, master data vendor. Ini dengan ERP itu hanya ada satu ya, single point ya. Makanya ERP itu membantu di proses engineering, membuat proses semakin baik ya. Karena untuk mengurangi duplikasi data yang bisa untuk membuat misalnya master data customer itu hanya bagian penjualan ya. Yang bisa membuat misalnya master data material itu hanya bagian logistik ya, seperti itu. Jadi hanya single point untuk satu proses ya. Combine several jobs into one. Ini beberapa proses bisa digabungkan jadi satu gitu kan ya. Bisa digabungkan jadi satu. Kemudian organize around processes ya. Exit department, enter process team. Proses ini juga melibatkan ya departemen-departemen ya yang cross function ya, bukan hanya satu departemen tertentu. Enable both coaches ya. Jadi tidak ada bos, tapi lebih kepada coach ya. Coach jadi membantu ya, melatih untuk sehingga proses tadi itu bisa mencapai objektifnya. Adopt customer perspective ya, di sudut pandang customer, automate appropriately ya. Dilakukan otomasi ya secara sesuai ya. Kalau misalnya memang tidak perlu ya,
Ya tidak. Jadi otomatisasi misalnya ketika tadi proses procurement ataupun misalnya proses produksi yang kemudian dia membutuhkan barang gitu kan dilakukan otomatisasi dengan menggunakan ERP kan seperti itu. Organisasi struktur should support business process ya. Baik, seperti itu mungkin ya untuk business process engineering.